Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur skakmat dalam 15 langkah teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan antara Casas memegang bidak putih melawan Roberto Bizzani memegang bidak hitam. Dan di mana putih mengalami pembukaan C4, Inggris opening, kuda ke F6, India defend, dan kuda ke C3, E6, D4, dan D5. Dan berubah bangunannya menjadi gambit menteri ditolak. Kuda ke F3, dan jelas teman-teman langsung menguasai peta penting E5 dan juga G5. Gajah E7 mempersiapkan rokade, gajah ke G5 mengepin kuda, dan kuda B ke D7 untuk mensupport kuda, E3, dan jelas teman-teman langsung mengaktifkan gajah, rokade, dan menteri ke C2. Langsung memantau pion H7, C5, ini yang disebut dengan taras variasi, dan juga langsung mengaktifkan menteri ke depan. Dan C kali D5, dan kuda kali D5. Dan jelas teman-teman langsung mengadu gajah. Dan di pos seperti ini juga teman-teman, putih memilih dengan kuda kali D5. Dan gajah kali gajah, H4 juga menyerang gajah, dan menteri ke A5. Nah teman-teman, di posisi sebelumnya ini langkah terbaiknya yaitu adalah E kali D5, lalu H kali G5, dan G6. Langsung memblokir jalur menteri. D kali C5, dan menteri A5 skak, menteri ke D2, dan menteri kali menteri, raja kali menteri. Nah, di seperti juga permainan masih seimbang. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini menteri ke A5 skak dan B4 menutup sekaligus mengancam menteri. Dan C kali B4. Nah, teman-teman, di paspornya juga coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaik buat putih. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah menteri kali H7, skak pengorbanan menteri, dan raja kali menteri, dan pion kali G5 open skak, dan raja G6, dan kuda ke E7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 ini. Nah, di seperti ini apa jadinya bila raja G8 kuda E7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini antara Komunov memegang bidak putih melawan Ricardo Ardi memegang bidak hitam. Dan di mana permainan ini dimenangkan oleh hitam teman-teman. Dan Komunov mengalami pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5. Ruy Lopez ataupun dikenal dengan pembukaan Spanyol, kuda ke F6, Berlin defend, kuda ke C3, dan ini variasi 4 kuda di pembukaan Spanyol. Kuda ke D4 langsung mengadu kuda dan juga mengancam gajah. Gajah ke C4, dan gajah ke C5 mensupport kuda, kuda pukul pion, mengancam pion F7. Menteri E7 menyerang kuda, dan kuda kali pion mengancam beteng, dan D5.
Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga langsung melakukan counter, dimana langsung mengaktifkan gajah ke depan teman-teman, dan kuda kali beteng, dan pion kali gajah, rokade. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini untuk langkah terbaiknya yaitu adalah H3, langsung memblokir jalur gajah untuk mengancam menteri ke depan, gajah ke D7, D3 mengaktifkan gajah, dan rokade sayap menteri mengancam kuda, gajah ke E3 mengancam kuda, dan beteng kali kuda, rokade, dan G5 langsung mengorbankan pion dan juga bisa membuka jalur di jalur G. Kuda ke E2 mengancam kuda 2 kali, maka kuda kali kuda skak, menteri kali kuda, dan gajah ke D6, dan gajah kali pion, beteng G8, dan F4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini permainan masih seimbang. Walaupun kalah jumlah perwira tetapi menang di kualitas perwira dan juga 3 pion. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan rokade dan gajah ke G4 mengancam menteri. F3, maka kuda kali F3 double skak, raja ke H1, dan kuda kali pion mengancam beteng dan juga membuka ruang buat gajah mengancam menteri. Dan beteng ke F3, dan kuda kali beteng, pion kali kuda, dan kuda kali pion, pengorbanan 1 perwira, dan kuda kali kuda, dan juga mengancam gajah. Tetapi di posisi seperti ini bisa langsung dijawab dengan menteri ke H4 skak, langkah wajib raja maju ke G2, dan menteri ke H3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di langkah yang ke-10 ini apa jadinya bila dijawab dengan menteri ke E1? Dan jelas teman-teman, langsung kita bisa menjawab dengan kuda kali pion mengancam menteri, mengancam beteng, dan menteri juga tidak dapat kabur kemana-mana teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir ini saya ambil dari pertandingan antara Michael Tal melawan Jack, di mana Tal memegang bedak putih dan Jack memegang bedak hitam. Dan Michael Tal mengalami pembukaan E4, E6, dan Prancis defense D4 dan D5, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Dan ini yang dikenal dengan variasi Winawer. E5 langsung memblokir petak penting F6 yang akan ditempati oleh kuda. C5, A3, gajah kali kuda, dan pion kali gajah, dan pion kali pion, pion kali pion, kuda ke E7, dan jelas teman-teman bisa berkembang ke depan, dan gajah ke D3 langsung memantau pion H7, rokade, kuda ke F3, dan jelas teman-teman mempersiapkan rokade pendek dan juga mempersiapkan perkembangan kuda untuk melangkah ke G5 untuk mengancam pion H7, kuda B ke C6, dan jelas teman-teman untuk mengancam pion. Dan di posisi seperti ini Michael Tal memilih dengan langkah gajah kali pion skak, pengorbanan gajah, dan raja H8. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila pengorbanan ini diterima? Misalkan saja raja pul gajah, maka kuda G5 skak. Dan di posisi seperti juga saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Untuk yang pertama, raja ke G8, menteri H5, dan jelas ancaman skakmat. Beteng E8 membuka ruang buat raja, dan menteri kali F7 skak, raja ke H8, menteri ke H5 skak kembali, dan raja ke G8 dan A4. Dan jelas teman-teman langsung mengaktifkan beteng ke depan untuk membantu serangan menteri.
Dan kuda kali D4 dan jelas teman-teman untuk mengancam pion. C2 ancamannya skak beteng. Dan menteri ke F7 skak. Raja ke H8 beteng A3. Dan jelas teman-teman ancamannya skak mat. Kuda kali C2 skak mengancam juga beteng. Raja F1 dan kuda kali beteng. Dan di pas seperti juga kalian bisa menunda untuk memukul kuda dengan menteri ke H5 skak. Raja ke G8 dan gajah kali kuda. Dan jelas teman-teman langsung menyerang kuda dan juga menguasai diagonal petak penting F8. B5 maka menteri ke H7 skak, raja ke F8 dan juga menteri ke H8 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya ataupun di langkah yang ke-11 di jawaban yang kedua. Nah di langkah yang ke-11 ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke G6? Simpel saja H4 dan jelas teman-teman langsung menyerang raja. F5 H5 skak, raja ke H6 maka kuda kali pion. Open skak sekaligus mengancam menteri, mengancam beteng. Raja ke H7 dan kuda kali menteri dan beteng kali kuda. Nah teman-teman di seperti juga sudah jelas ya. Putih diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Di poin seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan menteri E8? Maka simpel saja H5 skak, raja ke H6 dan menteri G4. Kuda ke F5, kuda ke E4, open skak, raja H7, H6 menawarkan pertukaran pion, G5 dan kuda ke F6 skak sekaligus mengancam menteri, raja ke H8 dan kuda kali menteri. Sudah jelas putih diunggulkan mutlak. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini. Nah teman-teman, apa jadinya bila di langkah yang ke-16 ini dijawab dengan D kali E4? Maka simpel teman-teman, maka pion kali pion, open skak, kuda ke H4, maka G8 skak dan juga beteng kali menteri dan beteng kali kuda skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini raja H8 ditolak pengorbanan dari Mikhail Tal dan gajah kembali, kuda G6 memblokir jalur gajah ke depan, kuda ke G5 dan jelas teman-teman mengancam pion dan juga langsung memantau petak H7. F6 langsung menteri ke H5 skak dan di poin seperti juga teman-teman, hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan raja ke G8 maka menteri H7 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di poin seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan raja ke G8? Maka simpel saja menteri ke H5 dan jelas ancamannya skak mat. Beteng E8 membuka ruang buat raja, maka gajah kali kuda dan pion kali gajah, menteri H7 skak, raja ke F8 dan menteri H8 skak, raja E7 dan menteri kali pion skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.